Dua ulama menjadi wali karena sabar menghadapi istri cerewet. Ada dua kisah wali yang menunjukkan kepada kita semua betapa tinggi derajat seseorang yang bisa sabar menghadapi istri. Yang pertama adalah kisah Syekh Abdurrahman Bajalhaban, dan yang kedua adalah kisah dari Al-Imam Al-Qut Ahmad Ar-Rifai. Pada zaman dahulu, di sebuah desa bernama Bajalhaban di negeri Hadramaut, Yaman, tersebutlah seorang soleh yang dikenal dengan nama Syekh Abdurrahman Bajalhaban. Beliau adalah seorang wali yang memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah. Namun beliau tidak mengetahui dirinya memiliki keistimewaan seperti itu. Beliau dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seorang istri yang cerewet. Setiap hari kerjaannya hanya marah-marah dan ngomel-ngomel. Sedangkan Syekh Abdurrahman Bajalhaban adalah orang yang sabar. Beliau selalu menghadapi istrinya dengan kesabaran. Tidak pernah beliau membalas keburukan dengan keburukan, omelan dengan omelan. Seandainya beliau menghadapi sifat keras istrinya dengan kekerasan pula, maka rumah tangga itu akan menjadi neraka. Suatu saat beliau mempunyai keinginan berholawat atau menyepi untuk beribadah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di sebuah tempat bersama orang-orang yang beribadah. Beliau merasa lebih baik beribadah daripada terus-terusan bersama istri yang kerjaannya selalu ngomel melulu. Beliau pun berpamit kepada istrinya, dan seperti biasa, jawabannya adalah omelan dan omelan. Setelahnya, beliau naik ke gunung terdekat dari kotanya, dan di situ beliau menemukan dua orang yang sedang beribadah. Singkat cerita, beliau dapat bergabung bersama mereka dengan syarat harus mau piket, mencari makan untuk mereka, sebagaimana adat mereka untuk mencari makan secara bergantian setiap harinya. Kemudian pada saat ketiga orang ini butuh makan, maka dua orang ini berdoa pada Allah sambil tawasul pada wali Allah. Dan saat itu juga Allah memberi 3 roti. Dan tibalah giliran pada Syekh Abdurrahman untuk berdoa. Beliau sempat bingung doa apa dan tawasul pada siapa dua temannya itu saat berdoa. Ketika pada suatu saat beliau kena giliran piket, beliau bingung harus mencari makanan di mana. Lebih baik aku minta kepada Allah, gumam beliau. Tetapi dengan siapakah aku harus bertawasul? Lebih baik aku bertawasul dengan wali yang ditawasuli oleh teman-temanku itu, meskipun aku tidak tahu siapakah yang mereka tawasuli, kata beliau dalam hati. Maka beliau pun duduk di tempat sepi mengangkat tangan seraya berdoa, Ya Allah, berkat kemuliaan wali yang ditawasuli oleh teman-temanku itu, maka turunkanlah untukku dan teman-temanku makanan yang lezat. Seketika turunlah makanan-makanan yang lezat, dan jumlahnya lebih banyak daripada kedua temannya. Beliau pun kaget serta kagum betapa tinggi kedudukan wali yang ditawasuli oleh teman-temannya, sehingga sekali tawasul doa langsung terkabul. Teman-teman beliau juga kaget ketika beliau datang dengan membawa makanan yang demikian lezat dan banyak. Mereka bertanya, bagaimana kamu bisa mendapatkannya? Beliau pun menceritakan semua kejadian yang beliau alami. Kemudian beliau bertanya, siapakah orang yang kalian tawasuli itu? Demi Allah, kalau bukan karena bertawasul dengan beliau,
belum tentu doaku akan terkabul dengan spontan seperti yang kalian lihat. Mereka pun bercerita, ketahuilah di desa Bajalhaban dekat pegunungan ini ada orang yang soleh dan sabar. Beliau memiliki istri yang cerewet, namun biar begitu beliau sangat sabar terhadap istrinya dan tidak pernah membalas keburukan istrinya dengan keburukan serupa. Karena kesabarannya inilah Allah mengangkat derajat beliau setinggi-tingginya. Beliau dikenal dengan sebutan Syekh Abdurrahman Bajalhaban, dan kami selalu bertawasul kepada Allah dengan kemuliaan beliau. Mendengar cerita ini, Syekh Abdurrahman Bajalhaban kaget. Setinggi inikah nilai kesabaran dirinya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka beliau pun berpamit pulang ke desanya tanpa mengemukakan alasan yang jelas, karena beliau menganggap hidup bersabar bersama istri cerewet ternyata memiliki nilai lebih besar daripada berholawat atau menyepi. Dan teman-temannya mempersilahkan beliau pulang tanpa mengetahui apa alasan beliau dan siapakah beliau sebenarnya, karena memang beliau tidak pernah memperkenalkan nama beliau kepada mereka. Ini adalah cerita nyata yang menggambarkan betapa besar beban orang yang memiliki istri cerewet, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas kesabaran itu dengan derajat yang tinggi di sisinya. Kalau orang sekelas Syekh Abdurrahman Bajalhaban memang dapat bersabar menghadapi istrinya, tetapi kalau kita yang menempati tempat beliau, belum tentu kita dapat bersabar menghadapi istri seperti itu. Sehingga impian untuk menjadi rumah tangganya sebagai baiti jannati atau rumahku surgaku terasa semakin jauh tercapai. Oleh karena itu, berhati-hatilah dengan memilih wanita pendamping. Dan jika kita memang ditakdirkan memiliki istri seperti yang dimiliki Syekh Abdurrahman Bajalhaban, maka mari kita tiru sifat beliau dengan bersabar dan ridho dengan takdir Allah. Kisah kedua dikisahkan tentang Syekh Ahmad Ar-Rifai. Beliau adalah seorang wali Allah yang memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Bahkan beliau mengatakan, saya tidak pernah tidur kecuali bertemu dengan dua orang itu, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi Khidir. Suatu hari, salah seorang murid beliau bermimpi bahwa gurunya diberikan sebuah istana dengan berbagai kenikmatan di dalam surga. Paginya, si murid ingin mengabarkan hal tersebut kepada gurunya. Akan tetapi, dilihat gurunya saat itu sedang dipukuli dan dimarahi oleh istrinya. Melihat hal tersebut, si murid merasa kasihan dan tidak tega. Segera ia mendekap Syekh Ahmad Ar-Rifai sambil berkata kepada istri gurunya, "Wahai istri guruku, tolong hentikan hal ini. Jika engkau ingin memukul, tolong pukul aku saja." Mendengar hal tersebut, Syekh Ahmad Ar-Rifai membisiki muridnya, "Jangan, biarkan saja istriku ini. Sungguh istana dan segala kenikmatan di surga yang kau lihat di mimpimu itu, aku dapatkan karena rasa sabarku menghadapi hal seperti ini." Semoga dua kisah tersebut bisa diambil hikmah dan manfaatnya. Terima kasih.